Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Riyadi dengan NIM 1811470160160. Di sini saya ingin menjelaskan tentang basis data. Definisi. Definisi dari data adalah fakta tentang suatu di dunia nyata yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer. Definisi database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas file yang saling berhubungan, relationship antara suatu file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan bangunan data. Definisi informasi adalah data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi pengguna. Selanjutnya, mengapa perlu database? Karena salah satu komponen penting dalam sistem informasi merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Menentukan kualitas informasi akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi dapat dikatakan bernilai bila data diperoleh tepat pada waktunya, akurat, dan relevan. Lalu mengurangi duplikasi data. Hubungan data dapat ditingkatkan dan mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. Istilah dalam database. Yang pertama, karakter. Merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter-karakter khusus. File mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, seperti misal nama, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, record. Kumpulan dari file membentuk suatu record. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file, misalnya file mahasiswa. Tiap record dapat mewakili data tiap-tiap mahasiswa. Selanjutnya, file. File terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Selanjutnya, database. Kumpulan dari file atau tabel membentuk suatu database. Di sini adalah contoh dari gambar jenjang basis data. Yang paling tinggi itu adalah basis data. Dimulai dari karakter, file item, record, rekaman, lalu file, lalu basis data. Di sampingnya adalah contoh gambar. Selanjutnya, keuntungan menggunakan database. Mengurangi pengulangan data. Kedua, mengintegrasikan data. Ketiga, mengambil data secara cepat. Keempat, meningkatkan keamanan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat database. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Yang ketiga, keakuratan, akurasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat database. Ketersediaan. Kelima, keamanan. Keenam, kelengkapan. Ketujuh, kebersamaan pemakaian. Selanjutnya, database management system DBMS. Ini adalah contoh gambar. Ada aplikasi 1, aplikasi 2, dan aplikasi 3. Dia menuju ke DBMS atau pengelolaan sumber daya data. DBMS, Database Management System, adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama sistem manajemen basis data adalah menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi basis data secara mudah dan efisien. Perangkat lunak yang didesain untuk memelihara dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Perangkat lunak yang didesain untuk memudahkan pekerjaan pengelolaan data. Perangkat lunak untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan mengaksesan basis data. Selanjutnya, keuntungan penggunaan DBMS. Keuntungan penggunaan DBMS, kebebasan data dan akses yang efisien, mengurangi waktu pengembangan aplikasi, integritas dan keamanan data, administrasi keseragaman data, akses bersama, dan perbaikan dari terjadinya crashes atau tabrakan dan proses serentak. Kerugian penggunaan DBMS. Perangkat lunak yang mahal, membutuhkan konfigurasi perangkat keras yang besar, membutuhkan seorang DBI, Database Administrator. Contoh DBMS adalah 1 MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Operasi dasar database. Membuat basis data baru. Create database, menghapus basis data. Drop database, membuat file atau tabel baru. Create table, penghapusan file atau tabel. Drop table, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah file atau tabel disebut insert. Pengambilan data dari sebuah file atau tabel disebut select. Pengubahan data dari sebuah file atau tabel disebut update. Penghapusan data dari sebuah file tabel disebut delete. DDL, Data Definition Language.
Skema basis data ditentukan sekumpulan definisi oleh suatu bahasa tertentu yang disebut dengan Data Defined Language (DDL). Sebagai contoh, pernyataan berikut dalam bahasa SQL untuk mendefinisikan tabel mahasiswa. Ini adalah contohnya. Create table mahasiswa, NIM char 7, NAM char 30, kelas char 6. Eksekusi data di samping akan membuat tabel mahasiswa seperti berikut. NIM, nama kelas. DML, Data Manipulation Language. Manipulasi data adalah mengambil informasi yang disampaikan dalam basis data. Kedua, menambahkan informasi baru ke dalam basis data. Selanjutnya, menghapus informasi data dari basis data dan modifikasi informasi yang disimpan dalam basis data. Bahasa manipulasi data DML adalah bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data seperti yang telah diatur oleh model data. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.